Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, Ketua kelas tolong pimpin doa terlebih dulu. Baik teman-teman, sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bisa. Oke, Bapak isi presentasi terlebih dahulu ya untuk melihat siapa yang tidak masuk hari ini. Adalah Putri Rizkia, Hadir Pak. Lilin Ratnasari, Hadir Pak. Jenta Zikra Birama Putri, Hadir Pak. Rika Rahayu, Hadir Pak. Nela Amelia, Hadir Pak. Yogi Rohani, Hadir Pak. Dita Silviana Putri, Hadir Pak. Patria Irawan, Hadir Pak. Bagas Muhammad Satria, Hadir Pak. Irenius Jumi Nugroho, Hadir Pak. Elsa Triananda, Hadir Pak. Java Raihan, Hadir Pak. hadir semua ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Breaknya clap, boom, pen. Jadi kalau Bapak bilang clap itu tepuk tangan, kalau boom itu tepuk meja, kalau pen ambil pena. Kita ambil pena. Jadi biar meja cuma ada pena. Ini dong. Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Oke. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. Bapak tanya dulu nih. Baik Pak. Di sini ada yang pernah melakukan transaksi keuangan belum? Beli laptop. Nah, iya. Bener banget apa yang dikatakan Adel. Nah, kalian tahu nggak laptop itu termasuk dalam jenis akun apa? Aku di peralatan Pak. Jadi laptop itu termasuk dalam jenis akun peralatan. Contoh lain seperti buku, pensil, itu termasuk dalam akun peralatan. Baik, Bapak berikan prioritas dulu ya. Gampang kok ini soalnya. Kita terus on. Sampai kerja aja lah. Hidup gak? Baik, hari ini kita akan belajar tentang kesamaan dasar akuntansi. Asik.
Dan sekarang Pak ini. Nanti aja, nanti setelah. Ada selanjutnya sebagai berikut. Yang pertama itu macam-macam jenis transaksi. Dua, pengertian persamaan dasar akuntansi. Ketiga, rumus persamaan dasar akuntansi. Dan terakhir, perhitungan persamaan dasar akuntansi. Nah, macam persamaan dasar akuntansi dulu ya. Yang pertama itu kwitansi. Kwitansi itu tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang pada jumlah tertentu. Kwitansi harus dilampiri materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, Bapak mau tanya nih, contoh kwitansi apa sih yang biasanya kalian terima? Udah ada yang pernah belum, Nana? Saya Pak sudah. Betul. Saya pernah membayar SPP bulanan itu dikasih kwitansi Pak. Nah, iya benar sekali. Beri aplaus dulu buat tadi. Jadi benar ya, kwitansi pembayaran SPP sekolah itu termasuk contoh dari kwitansi. Nah, contoh lain dari kwitansi itu contohnya jual beli tanah ya yang sering terjadi, pasti ada kwitansinya. Yang kedua itu nota. Nota yaitu bukti penjualan atau pembelian tunai. Biasanya kalau di warung-warung juga ada nota yang biasanya kita beli jajan gitu. Kalau ingin laporan keuangannya ini teratur, kita harus minta nota. Keempat adalah bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan kredit yang dibuat pihak penjual kepada pihak pembeli. Pembeli akan menerima faktur asli sebagai bukti pencatatannya, sedangkan penjualan akan menerima faktur tebusan sebagai bukti pencatatannya. Nah, selanjutnya yaitu nota debit. Adalah nota yang berisikan dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Jadi kalau rusak itu bisa dikembalikan barangnya. Dan yang terakhir itu nota kredit. Adalah bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pembelian barang. Nota kredit yang dikeluarkan oleh penjualan ini berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjualan atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang terima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Nah, jika barang itu rusak, bisa kita minta diskon lah pada ini jualnya. Pak akan menampilkan video. Seperti yang kamu ketahui, dalam kegiatan akuntansi, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Tapi bagaimana cara mencatatnya ya? Nah, di dalam akuntansi ada sebuah konsep persamaan dasar akuntansi yang harus diikuti dalam setiap pencatatannya loh. Sebelumnya, kamu tahu tidak apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, di mana konsep ini dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kamu harus mengetahui macam-macam unsur persamaan dasar akuntansi ya. Untuk lebih mudahnya, aku akan mengajakmu untuk melihat kegiatanmu sebagai seorang pengusaha. Aku seorang pengusaha yang baru saja mendirikan perusahaan di bidang jasa pengiriman barang dengan nama Hushra. Aku mendirikan perusahaan ini dengan uang kas senilai 300 juta rupiah yang berasal dari uang pribadiku. Kemudian aku mempunyai kendaraan senilai 150 juta rupiah yang dibeli menggunakan uangku senilai 50 juta rupiah dan sisanya utang kedua sebesar 100 juta rupiah. Lalu aku juga mempunyai seperangkat komputer senilai 50 juta rupiah yang didapat dari utang di toko Superco. Nah, kas, perlengkapan, dan peralatan dari perusahaan tadi itu termasuk contoh dari harta atau aset yang
yang berarti harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Contoh lain dari harta itu ada gudang usaha, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber dana perusahaan itu tadi yang berasal dari grup atau yang disebut dana pemilik perusahaan itulah yang dinamakan modal atau ekuitas. Lebih lengkapnya, modal merupakan hak milik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Sedangkan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaanku kepada pihak lain karena melakukan pinjaman itu dinamakan utang. Itulah beberapa unsur persamaan dasar akuntansi. Dari situ, kamu bisa mengelompokkan bahwa harta atau aset itu termasuk ke dalam aktiva, sedangkan utang dan modal termasuk ke dalam pasifa. Aku kasih tahu nih, untuk mengukur performa perusahaan, biasanya aku menggunakan rumus seperti ini. Harta atau aset sama dengan utang ditambah modal atau likuiditas. Yang artinya, aset memiliki posisi yang sama utang dan modal atau likuiditas. Hari ini, aku akan mengelompokkan berbagai transaksi yang terjadi pada perusahaan ini selama bulan Februari tahun 2022. Yuk, bantu aku untuk mengelompokkannya. Oke, sekarang kita bisa mulai mengelompokkannya. Pada tanggal 1 Februari tahun 2022, aku sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas sebesar Rp4.800.000 sebagai modal awal. Karena kas merupakan harta, maka ditulis pada kolom aktiva. Dan juga uang kas ini digunakan untuk modal, maka kita tulis juga pada kolom pasifa yang bagian modal ya. Kemudian pada tanggal 5 Februari tahun 2022, dibeli peralatan kantor seharga Rp1.250.000, dibayar dengan kas sebesar Rp750.000, dan sisanya dibayar pada bulan Maret. Dari transaksi ini kita tulis pada kolom aktiva bagian peralatan sebesar Rp1.250.000, dan di bagian kas ditulis minus Rp750.000, sehingga bagian kas menjadi Rp4.050.000, dan sisa uang yang akan dibayar bulan Maret kita tulis pada kolom aktiva bagian utang sebesar Rp500.000. Lalu pada tanggal 17 Februari tahun 2022 dibayar hutang kepada kreditur sebesar Rp250.000. Maka kita tulis pada kolom aktiva bagian kas sebesar Rp250.000. Dan pada kolom pasifa di bagian hutang kita tulis minus Rp250.000, sehingga kas menjadi Rp3.800.000. Pada tanggal biaya beban sewa kantor untuk bulan Februari sebesar Rp400.000 karena digunakan untuk membayar beban sewa dan model. 4 juta memasukkan pada bagian kas sebesar minus dan hutang masih sama nilainya dengan kolom sebelumnya. Dan pada tanggal 26 Februari tahun 2022 diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp1.500.000. Karena menerima pendapatan, maka kita tulis pada kolom pasifa bagian modal, sehingga modalnya menjadi Rp5.900.000, dan kita tulis di bagian kas sebesar Rp1.500.000, sehingga uang kas menjadi Rp4.900.000. Setelah semua transaksi dikelompokkan, maka langkah selanjutnya kita pasifa harus sama. Oke, langsung saja kita jumlahkan kolom aktiva yaitu kas dan juga peralatan sehingga didapatkan hasilnya sebesar Rp6.150.000. Sedangkan total pada kolom pasifa yaitu utang dan juga modal sebesar Rp6.150.000. Karena total antara aktiva dan juga pasifa sama, maka persamaan dasar akuntansi tersebut sudah benar.
Nah, sekarang kamu sudah mengetahui persamaan dasar akuntansi kan? Selamat belajar, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pelajaran lainnya. Nah, dari apa yang Bapak tampilkan tadi, ada yang mau bertanya nggak? Tidak ada. Bapak nih yang akan bertanya. Apa sih pengertian dari persamaan akuntansi tadi dan apa saja unsur dari persamaan dasar akuntansi? Siapa yang menjawab? Saya Pak. Oke, Elsa. Nah, setelah dari video yang saya lihat, perubahan unsur dasar akuntansi yang berubah karena adanya transaksi satu kali. Berubah itu karena perubahan ini tuh berubahnya seperti contohnya harta, utang, modal, dan Terus kita sekalian Elsa. Jadi benar ya anak-anak, apa yang terjelaskan Elsa tadi sudah cukup jelas, dan memang unsur-unsur akuntansi itu ada 5: harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, kalau harta bertambah itu di debit, utang bertambah itu di kredit, modal bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, dan beban bertambah di debit. Nah, Bapak mau tanya lagi nih. Coba sebutkan jenis aset beserta contohnya. Siapa yang menjawab? Jawab. Ya, silakan ini. Ini ada dua Pak, yaitu aset lancar dan aset tetap. Contoh aset lancar itu ada piutang, kas, sedangkan aset tetap itu contohnya tanah dan bangunan. Wah, tepat sekali. 100 ribu. Pak, saya mau bertanya. Boleh, Nela? Tadi kan udah dijelasin ini di persamaan dasar akuntansi itu kan kalau jumlah akibat dan pasifannya itu harus seimbang. Nah, kalau di persamaan dasar akuntansinya nggak seimbang, itu bakalan terjadi. Nah, pertanyaan bagus Nela. Jadi, jika persamaan dasar akuntansi tidak seimbang, maka akan terjadi kesalahan dalam pencatatan, perhitungan yang tidak tepat, dan penyajian informasi yang kurang akurat. Akibatnya laporan keuangan tersebut tidak akurat dalam memberikan gambaran kondisi keuangan yang dapat mengarah pada keputusan yang salah oleh manajemen atau pemangku kebutuhan tersebut. Jadi penting banget nih, harus memastikan bahwa persamaan dasar akuntansi itu harus seimbang. Di sini Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian dan membentuk 2 kelompok. Bapak bagi ya kelompoknya. LKPD itu tuh lembar kerja peserta didik. Bagi kelompok ya. Ya. Adel, Yogi, dari Dava, Rika. Kelompok kedua, Bagas, Juni, Elsa, Alia. Amannya ya, Pak. Iya. Gak ada kelompok ya. Ada pintu satu ini ya, jawab.
Ini dia harus dewasa kayak gitu dong, kompor banget jadi nggak pernah. Oh, kamu cowok sendiri. Jadi nggak kayak temennya. Enggak, Pak, udah disupport. Itu Pak nyebelin Pak. Ya kali ada yang kompor dan keluar kok. sabar, nggak bisa sabar, Pak. Ada nyebelin. Udah diajak. Biar
nomor 3. Udah Kak, kelompok 1 udah. Nomor 1 udah. Kelompok 2 juga udah. Presentasi. Dulu, perwakilan. Berapa orang Kak yang maju? Dua. Ada semangat. Ini baunya kenapa ya gitu sih? Ya kalian Sendiri. saya mandiri Pak. Terima kasih support saya. Di sini aku jawab pertanyaannya ada di sini ya. Yang pertama kan dari kasus ini dibacain nggak Pak? Jawabannya adalah langsung. Jadi pertanyaannya, gimana cara Ali menghitung hasil laba bersih dari usaha cateringnya? Jadi laba bersih itu rumusnya total penjualan dikurangin sama biaya-biaya. Total penjualannya kan 70 juta, terus dikurangin ada biaya beban 15 juta, ditambah biaya sewanya ada 5 juta, terus biaya lainnya 10 juta. Jadi biaya-biaya itu dijumlah dulu, baru nanti bisa dikurangin sama total penjualan. Jadi 70 juta dikurangin biayanya itu ada 30 juta, jadi hasilnya 40 juta. Jadi laba bersihnya ada 40 juta. Kemudian yang nomor 2, apa yang harus diperhatikan Ani agar persamaan dasar akuntansi itu tetap seimbang di bulan-bulan berikutnya. Yang pertama itu semua transaksi dicatat dengan benar. Contohnya kayak aset itu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kemudian memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Kemudian dia harus bayar utang tepat waktu. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok kedua ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami diskusikan. Nah, yang pertama kan pertanyaan nih, bagaimana cara Ani menghitung hasil laba bersih dari usaha cateringnya? Nah, laba bersih tadi sesuai sama kelompok 1, kita nggak nyerek ya. Laba bersih itu kan pendapatan dikurang total biaya. Nah, dari soal itu kan pendapatannya itu kan sebesar 70 juta. Nah, total biayanya itu terdiri dari bahan makanan 15 juta, menyewa tempat 5 juta, dan juga biaya mengeluarkan total 10 juta untuk biaya lainnya. Nah, jadi itu kan ditambah jadi 30 juta. Nah, tadi kan pendapatan dikurang total biaya 70 juta dikurang 30 juta, nah 40 juta. Nah, nomor 2, apa yang harus diperhatikan Ani agar persamaan daftar akuntansi tetap seimbang di bulan-bulan berikutnya? Nah, yang harus diperhatikan Ani itu pertama, mencatat semua transaksi dengan teratur. Kedua, memisahkan pengeluaran pribadi dan usaha. Yang ketiga, pastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan. 4, menghitung laba rugi. 5, memastikan stok bahan makanan dan tas dicatat sesuai nilainya. Bagus sekali atas ini telah memberikan analisis terbaik kalian tentang kasus yang telah Bapak berikan. Nah, oke.
sudah berada di penghujung pembelajaran. Ini Bapak share lah buat PR kalian di rumah ya. Kali ini Bapak cukupkan ya. Bisa bermanfaat di kemudian hari dan semoga anak bisa memiliki usaha atau perusahaan sendiri ya. Bapak ada kata-kata motivasi buat saya. Tolong untuk memimpin doa pelajaran pagi hari ini. Sudah mulai. Anak-anak, terima kasih ya untuk antusias belajarnya pada pagi hari ini. Pak ada sedikit kata-kata motivasi untuk kalian. Kata-kata hari ini Pak Dimas. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Sampai ketemu Iya, Bapak. Kak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.